Pembelajaran tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Sekarang saya sedang melaksanakan best practice. Best practice yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Sukahaji pada kelas 10 jurusan IPS. Kegiatan best practice yang saya lakukan dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Berikut beberapa paparan kegiatan dari best practice saya. Penyusunan pelaksanaan best practice yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Sukahaji, tepatnya pada kelas 10 jurusan IPS. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2023. Tujuan dari pembuatan best practice ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa pada materi alat pembayaran tunai. Situasi yang menjadi latar belakang masalah yaitu siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran ekonomi dalam materi alat pembayaran tunai karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih bersifat konvensional sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran, serta media pembelajaran yang digunakan kurang menarik sehingga siswa kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas tersebut. Mengapa praktik ini penting untuk diperhatikan? Kemungkinan banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami sekarang ini, sehingga praktik ini diharapkan bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lain. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik? Saya yang berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, model, media, pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil pembelajaran siswa bisa tercapai. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, pertama, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik dengan mengajak siswa untuk mengunjungi situs Bank Indonesia menggunakan handphone siswa masing-masing. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran serta karakteristik siswa, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang cocok dan menarik sehingga minat belajar siswa dapat meningkat. Yang keempat, menyajikan LKPD dengan tampilan yang menarik sehingga siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya dalam mengerjakan tugas dalam diskusi kelompoknya. Yang kelima, melakukan penilaian hasil belajar siswa dengan menggunakan tes online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan best practice ini, yang pertama saya sendiri sebagai guru, yang kedua itu siswa, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat rekan guru, dan yang kelima wali murid. Pada tahap aksi, yaitu dengan menerapkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Pertama, penggunaan media pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, mempelajari model pembelajaran, menentukan kelebihan dan kekurangan dari setiap model pembelajaran, menentukan model pembelajaran yang tepat untuk digunakan pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran beserta perangkatnya, kemudian menentukan jadwal pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, membuat LKPD dengan menyajikan tampilan yang menarik dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang keenam, pendekatan dengan siswa yang memiliki motivasi rendah dengan cara pemanggilan siswa dan menanyakan kendala-kendala apa yang mereka hadapi ketika pembelajaran dilaksanakan. Dan yang ketujuh, melakukan diskusi dengan beberapa rekan guru beserta kepala sekolah yang
yang dilakukan setiap mingguan pada rapat evaluasi mingguan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menjalin komunikasi dengan wali murid mengenai perkembangan dan kendala yang dihadapi siswa selama kegiatan pembelajaran. Komunikasi yang dijalin itu bisa menggunakan handphone, media sosial, ataupun dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah. Adapun dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan media dengan mengajak siswa mengakses website sangat membantu pemahaman siswa tentang materi alat pembayaran tunai. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis siswa terlihat dari keaktifan siswa pada melaksanakan presentasi, diskusi. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis siswa. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa pada melakukan presentasi hasil diskusi kelompok, yaitu dengan cara memperagakan langsung dalam melihat unsur pengaman yang ada pada rupiah di saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, desain kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga motivasi siswa meningkat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Adapun respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Hal ini terlihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada hari ini sangat menyenangkan dan media yang digunakan sangat menarik dan mudah untuk dipahami. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah seyogyanya guru menjadi kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membantu proses belajar mengajar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu pemaparan dari best practice yang saya laksanakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Saya Bu. Oke, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengawali kita berdoa sebelum belajar, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk pembelajaran hari ini, dan kalian diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Untuk hari ini ada yang sudah sekolah? Hadir semua. Hadir semua? Oke, alhamdulillah berarti semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Coba dicek kelasnya sudah bersih belum? Bahasan sekarang itu ada kaitannya dengan materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bank sentral. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bank sentral itu? Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi nanti setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada yang harus kalian dapatkan. Atau kalian harus mampu. Yang pertama, menjelaskan tentang sejarah uang. Yang kedua,
ini. Jadi ada beberapa tahap yang akan kalian lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan mengajak kalian untuk membuka situs Bank Indonesia. Nanti Ibu akan kirimkan linknya melalui grup WA. Ya, nanti kalian tinggal mengakses dari link yang sudah Ibu berikan. Yang kedua, nanti kalian menayangkan video. Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Yang ketiga, nanti kita akan membentuk kelompok. Jadi pembelajaran hari ini nanti akan ada diskusi. Kalian akan dibentuk menjadi kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Kemudian kalian akan melakukan diskusi. Ibu menyajikan studi kasus untuk dianalisa oleh setiap kelompok. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Jelas untuk alur pembelajaran hari ini? Jelas. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk mengunjungi situs dari Bank Indonesia. Silakan handphonenya yang masih di tas untuk dibuka di bawah. Sekarang belajarnya pakai handphone ya? Nanti Ibu kirim linknya ke grup kelas. Ada beberapa link dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Barang itu dinamakan dengan uang memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai fungsi asli dan kedua fungsi turunan. Fungsi uang sebagai fungsi asli yaitu sebagai alat tukar, di mana uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Yang kedua sebagai alat satuan hitung untuk menentukan harga suatu barang. Video yang Ibu tampilkan. Jadi di video yang Ibu tampilkan apa yang bisa kalian tangkap? Amati terdapat tempat penelitian pengaturan kalian sebagai koordinator Ibu. Dulu, dulu deh. Penelitian itu untuk bagian alat transaksi.
tentang alat pembayaran tunai. Tapi nanti kita akan memberikan jalan bagi pihak kepolisian untuk menyelidiki sumber dari mana uang palsu itu datangnya. Siapa di sini yang memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Seperti uang yang sekarang kita gunakan, ternyata perjalanannya cukup panjang ya. Cukup panjang dan cukup lama, berbagai perubahan yang dilakukan oleh manusia dengan berdasarkan perkembangan teknologi dan peradaban, sehingga terciptalah uang rupiah yang kita gunakan pada saat ini. Selanjutnya ada lagi yang memberikan kesimpulan. Untuk mendetek keaslian rupiah dapat dikenali melalui studi. Berarti sudah jelas? Paham? Hari ini? Oke. Dari kesimpulan itu, jadi nanti kita bisa melihat bahwa hanya Bank Indonesia saja yang bisa mencetak uang, di mana dari kegiatan pengelolaan rupiah oleh Bank Indonesia. Yang pertama yang akan Ibu tanyakan, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, sebelum akhir pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan reward bagi kelompok yang sudah melakukan presentasi dengan baik. Nanti rewardnya setelah pembelajaran kalian boleh menghubungi Ibu untuk mengambil rewardnya. Setelah Ibu lihat, Ibu lakukan penilaian, ternyata ada satu kelompok yang lebih unggul ketika menjelaskan dari hasil diskusinya. Selanjutnya ternyata ada satu orang yang sudah selesai mengerjakan soal. Masih banyak yang belum selesai. Sebelum akhir pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sampai jumpa di slide ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Handayani. Saya guru mata pelajaran ekonomi. Setelah melihat pelaksanaan kegiatan PPL yang dilaksanakan oleh Bu Ani, pelaksanaan pembelajaran di kelas sudah sangat baik. Pada penyampaiannya, setiap tahapan-tahapan pembelajarannya sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam MPP. Bu Ani juga bisa mengekspor keaktifan siswa supaya siswa juga mengikuti pembelajarannya dengan baik. Siswa juga bisa memecahkan masalah secara berdiskusi kelompok, dan siswa juga bisa menyajikan hasil diskusi kelompoknya di dalam kelas, di depan kelas secara bergantian. Siswa mengikuti pembelajarannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam MPP. Siswa juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dengan Bu Ani. Semoga Bu Ani juga bisa menyelesaikan PPG-nya dengan lancar dan hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Budi Ruhyadi SPD. Ingin mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan mahasiswa PPG yang sudah melaksanakan kegiatan PPG di sekolah kami. Manfaatnya besar sekali yang kami rasakan bahwa dengan adanya kegiatan PPG ini bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kami. Berangkat dari hal itu, sesuai dengan tujuannya, kami juga berharap bahwa kegiatan PPG ini bisa meningkatkan mutu dan profesionalitas yang ada di rekan-rekan PPG, sesuai dengan tujuannya bahwa pendidikan profesi guru ini adalah untuk meningkatkan keprofesionalan para guru dalam mengajar. Harapan kedepannya adalah bahwa semoga kegiatan PPG ini bisa terus berjalan, bisa berkembang, dan mungkin juga bisa bertambah kuota sehingga banyak sekali teman-teman rekan-rekan guru yang belum bisa merasakan manfaat dari PPG ini bisa mengikuti kedepannya dan sama-sama bisa meningkatkan kualitas dalam pendidikan belajar dan mengajar. Mungkin itu
apa yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan PPG ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiara, kelas 10 IPS. Di sini saya akan testimoni pembelajaran PPL kemarin tentang alat pembayaran tunai bersama Ibu Ani Trianawati. Selama mengikuti pembelajaran kemarin, rasa dan suasana itu jauh lebih seru dan menarik. Kemudian, di pembelajaran kemarin juga membuat sebuah kelompok untuk berdiskusi dan presentasi di depan kelas sehingga sangat seru untuk melatih keberanian para siswa. Jadi pembelajarannya lebih menyenangkan dan lebih santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Eti kelas 10 IPS ingin memberikan tanggapan terhadap perilaku anak saya yang setelah mengikuti pembelajaran ekonomi, mata pelajaran ekonomi, alhamdulillah sekarang ada peningkatan dalam hal belajar di rumah. Anak saya sudah ada perkembangan belajar mandiri, yaitu mempelajari tentang ekonomi, baik itu mengerjakan tugas, menghafal, dan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru ekonomi tersebut. Dan anak saya juga sudah bisa mempelajari yang namanya yang mendalami pelajaran ekonomi setelah belajar di sekolah dengan Ibu Ani. Dengan Ibu Ani, alhamdulillah sudah ada perkembangan yang cukup lumayan pesat. Mungkin cukup sekian tanggapan dari saya selaku orang tua dari Eti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.